Halo, selamat datang kembali di channel Anime Max. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya untuk dukung channel ini. Mari kita ikuti bagian ke-6 dari perjalanan Akira sebagai ninja bayangan. Jangan lupa juga cemilannya untuk menemani serunya cerita Akira. Mari kita mulai. Setelah kemunculan iblis laki-laki level 2 dari sihir teleportasi, Akira diperingatkan oleh Yoru agar tidak gegabah menghadapi orang tersebut karena orang tersebut levelnya terlihat sangat tinggi. Akira pun setuju dengan Yoru. Dengan sihir miliknya, dia dengan mudah menyingkirkan Trash jauh ke belakang, sambil berkata, "Kau tidak dibutuhkan lagi." Trash pun langsung terlempar. Dengan skill miliknya, iblis ini bisa menyerang menggunakan lingkaran sihir. Dia dengan mudah menghancurkan sihir perlindungan dewa milik Lia. Akira pun panik dan menyuruh semua mundur. Alih-alih berhenti, sang iblis malah menggunakan sihirnya untuk menghempaskan Amelia. Dia berkata, "Tugasku adalah membunuhmu dan membawa Amelia ke hadapan Raja Iblis." Amelia pun terhempas dan tubuhnya menghantam tembok sampai pingsan. Melihat Amelia pingsan, Akira langsung menolongnya. Iblis laki-laki itu pun juga menutup semua pintu keluar dengan sihirnya. Dia memastikan bahwa tidak boleh ada yang lolos dari tempat ini. Dalam situasi ini, Akira bingung apa yang harus dilakukan. Secara mengejutkan, sang iblis memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Abe Mahiro. Sebenarnya, dia juga dari Jepang seperti Akira. Akira pun bingung, kenapa dia berada di pihak Raja Iblis dengan kekuatan sebesar itu. Tak berselang lama, Abe langsung menyerang Akira dengan sihirnya. Akira pun berusaha menghindari serangan itu, namun Akira tetap terkena. Akira mencoba pertarungan jarak dekat, namun kondisi Akira yang sudah lelah membuatnya sulit untuk mengenainya. Akhirnya, dia mencoba membuat sihir bayangan untuk menyerap serangan Abe. Ternyata cara itu cukup efektif. Namun Abe menyadari dan berkata, "Sepertinya kau lagi dalam mode hemat akhirnya. Kalau begitu, aku akan segera mengakhirinya." Abe pun langsung mengeluarkan 4 lingkaran sihir untuk membunuh Akira. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara Yoru yang berbicara sambil mendekati Akira. Yoru mengatakan hal tak terduga. Dia ingin memutus kontrak dengan Akira, karena dengan begitu jika dia mati melawan iblis ini, Akira tidak ikut mati. Namun Akira menolaknya. Akira mengatakan, "Aku yakin jika kita melawan bersama kita akan menang." Tiba-tiba yang mengejutkan, Yoru berubah menjadi sosok Kapten Saran. Akira pun terkejut. Bahkan Abe Mahiro pun terkejut. Yoru mengatakan bahwa bentuk ini tidak akan bertahan lama. "Ayo kita serang bersama." Abe mengatakan sekalipun kucing itu berubah menjadi Kapten Saran, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Abe pun langsung menyerang Akira dengan sihir tembakan yang keluar dari lingkaran. Yoru dan Akira berusaha menghindarinya. Yoru yang berubah menjadi Kapten Saran mengeluarkan jurus andalan Kapten Saran, yaitu sihir petir untuk menyerang Abe Mahiro. Yoru yang merubah sihir petir menjadi palu raksasa. Ternyata masih bisa ditangkis oleh Abe Mahiro dengan sihir perisai miliknya. Abe pun membalas dengan rentetan sihir panah miliknya. Dia tingkatkan intensitas serangannya yang membuat Akira kewalahan. Akira berpikir bahwa tidak ada jalan lain selain menggunakan sihir bayangan, meskipun mungkin tidak akan bisa sepenuhnya digunakan. Akira menyelimuti tubuhnya dengan sihir bayangan. Hal itu membuat Akira semakin lincah. Akira pun memberikan perlawanan yang cukup kuat setelah memakai sihir bayangan. Bahkan dengan sihir bayangan, Akira dapat menyerap lingkaran sihir milik Abe Mahiro. Hal itu membuat kemampuan serangan Abe menurun. Abe akhirnya merubah sihirnya menjadi pedang dan perisai untuk pertarungan jarak dekat, karena sihir jarak jauhnya sudah diserap oleh Akira. Mereka pun bertarung dengan sangat dahsyat. Akira dan Yoru melakukan serangan bergantian kepada Abe. Hal itu membuat Abe kewalahan. Di tengah pertarungan, Akira teringat Kapten Saran. Jika Kapten masih hidup, dia yakin mampu mengalahkan Raja Iblis. Akibat serangan yang bertubi-tubi, akhirnya Akira dapat melukai iblis Abe Mahiro. Akira pun senang dan berkata pada Yoru, "Kita akan membunuhnya pada serangan terakhir." Abe yang mendengar hal itu tertawa. Benar saja, hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba tubuh Akira ditusuk dari belakang oleh sesuatu, dan ternyata yang menusuknya adalah Putri Amelia. Akira pun terkejut. Dia tidak menduga Amelia melakukan hal ini. Ternyata Putri Amelia terkena sihir pengendalian milik Abe.
Saat tersadar, Amelia langsung menarik tangannya dari tubuh Akira. Akira pun akhirnya terjatuh. Lia dan Yoru pun terkejut akan hal itu. Sementara itu, Amelia yang merasa bersalah tidak bisa berbuat apa-apa melihat Akira sedang sekarat karena banyak kehilangan darah. Abemahiro yang melihat pun tertawa puas. Namun Akira berkata, "Aku tidak akan menyerahkan Amelia kepadamu. Aku tidak akan menyerah." Tiba-tiba sihir bayangan aktif dengan sendirinya. Sihir itu berbalik menyembuhkan Akira. Abe pun tidak tinggal diam. Dia pun melepaskan tembakan sihir ke Akira, namun tidak dapat menembus perisai bayangan. Setelah penyembuhan selesai, tiba-tiba tubuh Akira bergerak dengan sendirinya dan mengatakan bahwa targetnya adalah membunuh iblis Abemahiro. Abe yang melihat hal itu terkejut, tanpa ragu Akira pun akhirnya mulai menyerang Mahiro. Mahiro pun membalasnya dengan merubah sihirnya menjadi sabit angin. Dengan kemampuan memanipulasi sihir bayangan, Akira merubah sihir tersebut menjadi sihir pengikat. Akhirnya Mahiro yang tersudut terjebak dalam sihir pengikat bayangan. Dalam situasi yang terdesak, iblis Abemahiro menggunakan cara licik untuk mengelabui Akira. Secara diam-diam, dia merapal sihir lingkaran pemanah tepat di atas Amelia. Amelia yang menyadari hal itu justru tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Akira dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, yaitu antara menyelamatkan Amelia atau membunuh iblis Abemahiro. Akira yang melihat Amelia dalam bahaya langsung lari menuju Amelia. Akira pun melompat ke arah Amelia. Akira menutupi tubuh Amelia dengan tubuhnya agar Amelia tidak tertusuk panah sihir Abe. Namun tiba-tiba sihir tersebut menghilang. Akira pun bingung. Dari kejauhan terdengar suara yang mengatakan, "Syukurlah aku datang tepat waktu." Ternyata Crow si pandai besi yang telah membatalkan sihir iblis Mahiro. Lia pun tidak menduga jika Crow akan datang menolong. Akira pun merasa terbantu oleh kemampuan Crow yang bisa membatalkan sihir. Iblis Abe pun terkejut. Ternyata pahlawan manusia hewan yang sudah hidup lebih dari 100 tahun, kemampuannya masih luar biasa. Melihat kondisinya yang tidak menguntungkan, akhirnya Abe memutuskan untuk pergi sambil berkata, "Aku akan melepaskanmu saat ini." Crow pun menjawab, "Seharusnya aku yang bilang begitu. Aku bisa kapan saja membatalkan sihir teleportasimu itu." Akira pun bertanya bagaimana kamu bisa mengenal iblis itu. Crow menjawab, "Saat ini kau istirahat saja dulu, tubuhmu sudah kelelahan." Akhirnya pun Akira pingsan seketika. Beberapa hari kemudian Akira baru tersadar. Ketika tersadar, Akira bertanya sudah berapa hari aku pingsan. Amelia menjawab 3 hari, Akira menjawab ini lebih lama dari yang dulu. Namun aku bahagia karena ada Amelia di sini. Amelia pun merasa tersipu malu. Sesasat kemudian Crow masuk ke dalam kamar dan menyapa Akira dan menanyakan keadaan Akira. Namun yang membuat Akira terkejut tiba-tiba teman sekelas Akira yang dipanggil ke dunia isekai ada di sini semuanya. Dan juga wakil kapten Saran juga. 4 hari telah berlalu sejak kejadian di labirin. Amelia masih merasa bersalah dan takut kehilangan Akira. Di momen itu akhirnya Akira mengungkapkan bahwa dia mencintai Amelia dan akan selalu di sampingnya. Amelia pun sangat senang mendengarnya. Mereka pun akhirnya berjanji akan selalu bersama. Kisah Akira dan Amelia akan berlanjut lebih seru di part selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe ya.